Saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari kelompok 4 dengan judul materi yaitu ekonomi di masa Islam klasik. Dengan nama kelompok Apri Zulfiana, Abdul Razak Hasibuan, dan Akrimah Salai. Next. sudah. Dalam pembahasan dari kelompok saya yaitu yang pertama yaitu ekonomi Islam klasik. Yang kedua perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Next. Yang pertama yaitu ekonomi Islam klasik. Islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang bersumber kepada nilai Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan dan aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagai tujuan dari maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah, melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pada asasnya, pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran, permintaan, mekanisme, regulasi pasar, menetapkan harga dan yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan riba, gahar, dan maisir demi terciptanya keadilan yang merata di segala sektor. Pada dasarnya, persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani kuno. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis, merujuk pada Al-Quran ayat surat 5 ayat 66, ekonomi Islam identik dengan iktis atau muktasid, atau golongan pertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia yang baik yang tidak merusak nikmat yang apapun yang diberikan kepadanya. Uraian ini di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah manusia yang baik, tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepadanya. Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam. Ahram kan berpendapat ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah Islamic economic aim the study of human falah, well-being, achieved by organizing the resource of the earth on the basis of cooperation and participation. Yang artinya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia atau human falah yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. Sekilas dalam kesimpulan bahwa definisi di atas bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan aktivitas ekonomi, yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti. Definisi ini secara implisit juga menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yaitu berupa kerjasama atau ta'awun dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik. Untuk keberhasilan ekonomi Islam diperlukan kepada kita mengenal pasti ilmu ini. Salah satu cara adalah dengan mengetahui tokoh-tokoh klasik yang memberikan pemikiran mereka terhadap perkembangan ilmu ekonomi Islam klasik. Next. Adapun tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik, yang pertama yaitu Zaid bin Ali. Zaid bin Ali memiliki pandangan bahwa uang akan menghasilkan sesuatu melalui perniagaan. Oleh sebab itu, pandangan terhadap transaksi jual beli secara kredit dengan harga lebih tinggi adalah sah karena
Yang terpenting adalah terwujudnya saling ridho di antaranya kedua belah pihak. Ia hanya menganggap bahwa keuntungan dari penjualan secara berangsur-angsur merupakan murni bagian dari perniagaan dan tidak termasuk riba, dan merupakan jawaban dari permintaan pasar. Abu Zahra menyatakan bahwa keputusan Zaid bin Ali adalah sah karena ia memisahkan antara harga dan jangka waktu. Apabila masa yang diambil lebih panjang, maka harga akan lebih tinggi. Hal ini menjadi dasar penerapan konsep jual beli kredit dalam memenuhi keperluan bagi seluruh masyarakat. Asas penetapan akad harus diambil dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai asas utama. Tetapi pada aktivitas ekonomi merujuk kepada dasar keadilan dan keseimbangan dalam memutuskan segala perkara. Yang kedua yaitu Abu Hanifah. Selain dikenal sebagai seorang imam mazhab Hanafi, Abu Hanifah merupakan pakar yang telah memberikan pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam. Salah satunya pemikirannya adalah tentang Islam, yaitu bentuk transaksi di mana pihak penjual dan pembeli setuju bila barang dan akan dikirim setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak yang disepakati. Abu Hanifah juga memberikan perbaikan atas konsep salam, karena sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Beliau mencoba menghilangkan pertikaian dengan memberikan penjelasan mengenai kontrak ini, seperti menjelaskan jenis komoditi, quality, quantity, dan waktu dan tempat pengiriman. Dan dia juga mewajibkan untuk memenuhi persyaratan bahwa komoditi harus tersedia di pasar selama waktu kontrak pengiriman. Siddiq menambahkan bahwa hasil pemikiran Abu Hanifah yaitu murabahah penjualan dengan margin dari hasil beli yang disepakati dengan beberapa tambahan demi menciptakan keadilan. Pemikiran Abu Hanifah dengan zakat membawa konsep yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu mewajibkan zakat perhiasan emas dan perak. Orang yang berhutang tidak mewajibkan membayar zakat jika hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki. Dalam kerjasama hasil pertanian atau yang disebut dengan muzara'ah, kebijakan Abu Hanifah meninggikan nilai kemanusiaan dengan melindungi pekerja lemah. Apabila tanah tidak dapat menghasilkan apapun, maka petani dibebaskan dari pembagian kerugian. Dalam isu wakaf, Abu Hanifah berpendapat bahwa benda wakaf masih tetap dimiliki wakif. Wakaf dan pinjam meminjam memiliki kedudukan yang sama. Jadi beda wakaf dengan dapat dijual. Jadi benda wakaf dapat dijual, diwariskan, dan dihadiahkan kepada pihak lain. Kecuali untuk masjid dan wakaf ditetapkan berdasarkan keputusan hakim wakaf dan wakaf yang diikrarkan. Next. Yang ketiga, Abu Yusuf. Abu Yusuf dalam pemikirannya ada 3 pemikiran. Yang pertama yaitu segala aktivitas ekonomi, saran, serta kemudahan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Yang kedua yaitu perpajakan. Abu Yusuf mengganti praktik misahah atau fixed tax dan mukasamah proportional tax karena hal tersebut akan menindas dan menzalimi orang-orang rakyat miskin dan menentang sistem kabalah. Yang ketiga itu dalam mekanisme harga, ia melarang penguasaan menentukan harga sesuatu barang karena menurutnya keadilan hanya terjadi jika harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar saja. Yang keempat itu Al-Ghazali. Wawasan dan pengetahuan Al-Ghazali sangatlah luas, terutama tentang evolusi pasar, peranannya uang dan penentuan kebijakan. Perhatian Al-Ghazali tertumpu kepada perilaku individu yang dibahas secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis dan ijma. Al-Ghazali sebagai dasar yang pemikiran Al-Ghazali yaitu media tukar dan nilai simpan uang tidak boleh menjadi bahan pertukaran dengan uang itu sendiri, kecuali dengan
pembelanjaan dengan barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan margin yang disepakati. Next. Yang kelima yaitu Ibnu Tamiyah. Ibnu Tamiyah menjelaskan tiga teori keadilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Ibnu Tamiyah dalam penetapan upah ini bertujuan untuk menghindari tindakan eksploitasi dan pihak penguasa terhadap pihak ketiga, pihak pekerja. Kemudian dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa teori penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga mempengaruhi kadar upah. Teori upah yang adil ini kemudian diadopsi oleh David Ricardo 4 abad kemudian. Yang keenam yaitu Ibnu Khaldun. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki pengetahuan yang sama dengan Ibnu Tamiyah. Namun dalam pemikiran ini Ibnu Khaldun berprinsip bahwa ekonomi sangat mendalam dan jauh ke depan. Bahkan banyak pemikiran yang masih relevan dan menjadi dasar bagi pakar ekonomi Islam modern. Dan analisisnya, Ibnu Khaldun membagi fenomena harga berdasarkan jenis barang, yaitu barang kebutuhan dasar dan barang perlengkapan. Menurutnya, apabila suatu pasar berkembang dan selanjutnya populasi bertambah menjadi pasar besar, maka pengadaan barang-barang kebutuhan dasar akan mendapatkan keutamaan. Next. Yang ketujuh, Ibnu Qayyim. Dalam pemikiran Ibnu Qayyim itu membahas tentang fungsi uang. Bahwa dalam fungsi utama uang yaitu sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Ibnu Qayyim juga menerapkan pendapat mengenai riba dan pembagian menjadi dua, yaitu riba al-jali dan riba al-kafi. Riba al-jali terjadi jika pemberian pinjaman mengenakan tambahan biaya atau bunga atas pinjamannya. Sementara riba al-kafi merupakan riba yang samar yang seterusnya dibagi menjadi riba fadl mengenakan jumlah tambahan saat menukar barang yang sama, dan riba al-nasiyah yang artinya mengenakan jumlah tambahan ketika pembayaran dilakukan dengan tempo. Yang ke-8 yaitu Syah Wali Allah Al-Dahlawi. Syah Wali Allah menjelaskan banyak hal yang memberikan ekonomi Islam. Syah Wali Allah membahas ekonomi Islam secara umum, tetapi tanggapan terhadap kesejahteraan ekonomi untuk kehidupan sangat bermanfaat. Syah Wali Allah membahas keperluan asas manusia, kepemilikan, saran produksi, kepentingan untuk bekerja sama dengan proses produksi, dan berbagai bentuk distribusi dan konsumsi. Sa'alawi menyatakan bahwa kerjasama telah membentuk dasar hubungan ekonomi manusiawi dan islami. Kesimpulan dari hasil pemikiran beliau adalah kejujuran moral sangat diperlukan untuk membuat tatanan sosial ekonomi yang stabil dan seimbang. Next. Next. Yang ke-9 yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa jika kemiskinan seorang memang sudah menjadi sunatullah, maka mengatasi kemiskinan itu juga harus dengan sunatullah. Begitu juga halnya dengan kekayaan seseorang. Begitu juga dengan jika seseorang ingin memperoleh kekayaan, maka ia harus berusaha dan bekerja untuk memperolehnya. Yang ke-10 yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal memiliki pemikiran ekonomi Islam lebih kepada konsep umum. Ia melihat kelemahan dari sistem kapitalis dan komunis, dan ia mengambil sikap yang lebih baik dengan bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ia menganggap bahwa pembentukan keadilan sosial merupakan salah satu bagian dari tugas pemikiran Islam dan memandang zakat sebagai potensi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil. Next. Yang kedua adalah perekonomian Islam pada masa Rasulullah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Razak Hasibuan.
Islam pada masa Rasulullah SAW. Ya, terus. Munculnya Islam dengan diangkatnya Rasulullah sebagai nabi merupakan babak baru dalam sejarah peradaban manusia. Pada saat itu ada dua regional yang menguatkan fondasi kita sebagai umat muslim yang dijadikan pusat contoh untuk dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ya, terus. Ya, terus. Gimana? Ya, terus. Yang pembangunan. Mana? Terus. Oke. Di masa Rasulullah sendiri ada beberapa pembangunan sistem ekonomi yang dianggap sebagai salah satu formula untuk menyelesaikan masalah politik dan konstitusional yang mengambil nilai-nilai dalam ketentuan Al-Quran. Prinsip kebijakan tersebut merupakan yang pertama, manusia hanyalah sebagai khalifah bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Nurut nomor aja. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang memiliki manusia yang lebih beruntung. Nomor 4, kekayaan harus berputar, tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Nomor 6, menerapkan sistem warisan sebagai media distribusi kekayaan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang miskin. Ya. Yang kedua adalah pendirian lembaga Baitul Mal. Rasulullah merupakan kepala negara yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan di abad ke-7. Tempat penghimpunan semua kekayaan di masa Rasulullah disebut sebagai Baitul Mal, yang terletak pada saat itu di Masjid Nabawi. Masukan negara yang disimpan di lembaga ini akan didistribusikan ke seluruh masyarakat pada saat itu. Next. Ini 3. Ya, pendapatan Baitul Mal. Sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah tidak bersumber pada zakat saja. Yang pertama yaitu pajak terhadap tanah. Yang kedua dari zakat yang dikumpulkan dari bentuk uang tunai peternakan dan pertanian. Yang ketiga, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim sebagai layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam. Yang keempat, penerimaan lainnya seperti harta warisan dari orang yang tidak menjadi ahli waris. Ya. Terus. Ini 4. Terus. Kelima aja. Kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah sendiri ada dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Salah satu yang terjadi yaitu peredaran uang yang tinggi, terjadi defisit anggaran yang ditutupi dengan pinjaman. Pada masa pemerintahan Islam, defisit jarang terjadi.
pengelolaan sendiri diambil dan diserahkan kepada Baitul Mal. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Pada masa Rasulullah ini peminjaman APBN terdiri dari harz, zakat, khums, dan jizyah. Ya, terus. Perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sendiri akan dijelaskan oleh Perekonomian Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah pertama. Abu Bakar Tamimi. Masa pemerintah Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya. Di antaranya kelompok murtad, Nabi pulsa, dan pembayaran zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah. Sebelumnya menjadi Khalifah Abu Bakar, dia tinggal di Syekh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahnya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersama dengan sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditempatkan 2.000 atau 2.500 dirham, dan menurut keterangan 6.000 dirham per tahun. Namun di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya Abu Bakar, ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negeri, sehingga ia menanyakan beberapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunangannya sebesar 8.000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualan diberikan kepada negara. Abu Bakar mempertanyakan tentang berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk pemimpinan berikutnya nanti. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamaran, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak bedakan antara sahabat Islam dan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan dengan wanita. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pengganti kepimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat, memutuskan untuk menunjukkan Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterimakan dengan baik oleh kaum muslim. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai khalifah khalafi Rasulullah. Umar juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, yaitu komandan orang-orang yang beriman, kepada para sahabat pada waktu itu. Pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk di bidang perekonomian pemerintah. Dalam pemerintahnya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya 1, pendirian lembaga Baitul Mal, yang kedua pajak kepemilikan tanah, dan ketiga zakat. Ketiga, pada masa Utsman bin Affan,
Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Peluanasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kerman, dan Sistan. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dengan negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Terus, kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian telah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun menyikapi prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan untuk berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengelola zakat, umat Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemilik masing-masing. Terus, pada masa Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karamahu wajah. Ia menikah dengan putri Rasulullah, Fatimah Al-Zahri, dikarunia 2 puteri, yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali merupakan masa pemerintah tersulit yang harus dilampaui kerana masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertenggangan antara kelompok musyrik pada waktu itu. Tentunya pasal sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerimaan bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lain, dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya, hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan ringkih dalam menjalankan keuangan negara. Sistem distribusi setiap pecahan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Khamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitung diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebutkan syuratah dan pinjaman diberi gelar Syahibu al-Sultah. Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tersusunan secara rapi. Tutup aja langsung. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok saya.